Selamat menonton video pembelajaran berikut. Disilahkan ditonton dengan seksama dan tetap dalam pantauan orang tua. Sebelum menonton video pembelajaran, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, kami mau belajar. Berkatilah kami dalam pelajaran hari ini. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Buku 4B, subtema 1 atau bagian 1. Materi kita kali ini yaitu mengidentifikasi sumber daya alam di Indonesia. Nah, apa sih itu mengidentifikasi? Mengidentifikasi itu artinya mencari tahu, mengumpulkan, mencatat, atau mencari informasi berkaitan dengan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Jadi sumber daya alam itu artinya apa saja yang dihasilkan, baik itu sumber daya alam terbarukan ataupun tak terbarukan yang ada di Indonesia. Baik, kita langsung saja masuk ke dalam. Wilayah Indonesia mempunyai karakteristik kondisi alam seperti daratan dan perairan. Karakteristik kondisi alam di Indonesia sangat beragam, meliputi dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Nah, di sini dimaksud dengan dataran tinggi itu kayak daerah pegunungan. Dataran rendah itu macam kita misalnya daerah Pontianak. Nah, itu dikategorikan sebagai daerah dataran rendah. Sedangkan pantai tentu saja kita tahu, pantai itu batas antara darat dan laut. Nah, yang pernah pergi ke Singkawang itu pasti tahu tuh pantai itu seperti apa. Lalu, berikut contoh sumber daya alam berdasarkan kondisi alam dan sifatnya yang ada di Indonesia. Sebagai contoh, Kalimantan. Nah, kita ngambil contohnya Kalimantan nih. Pulau Kalimantan. Sumber daya alam terbarukannya ada rotan, ada kelapa sawit, ada karet, dan lada. Nah, apa sih itu yang dimaksud dengan sumber daya alam terbarukan? Terbarukan itu artinya jika habis bisa dihasilkan kembali ataupun dibuat kembali. Nah, itu dinamakan dengan terbarukan. Lalu yang kedua, sumber daya alam tak terbarukan. Contohnya minyak bumi, batu bara, gas alam, aluminium, bauksit, dan intan. Nah, sumber daya alam tak terbarukan ini artinya jika dia habis, dia tidak bisa dihasilkan kembali. Makanya sekarang kita dianjurkan untuk menghemat energi. Kalau yang sekolahnya dekat bisa jalan kaki ataupun menggunakan kendaraan umum. Tentunya sumber daya alam itu pasti mempunyai manfaat. Apa sih itu manfaat? Manfaat adalah kegunaan bagi kita, bagi lingkungan kita, bagi sekitar kita. Sumber daya alam terbarukan dan tidak terbarukan tentunya berguna bagi kehidupan sehari-hari kita. Berikut beberapa sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada dua yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Yang pertama, tanaman jagung sebagai bahan makanan pokok, pakan ternak. Nah, jagung ini termasuk sumber daya alam terbaharui atau terbaharukan. Karena jika jagungnya habis, maka jagungnya bisa ditanam kembali. Lalu kelapa sawit digunakan sebagai bahan baku minyak pengganti minyak bumi. Nah, kalau minyak bumi kan itu dibor dalam tanah. Jadi jika di dalam tanah itu habis, sudah tidak bisa dihasilkan lagi. Makanya kelapa sawit ini sebagai energi alternatifnya ataupun sumber daya alam terbaharui pengganti minyak bumi. Karena jika umur sawitnya sudah habis, sawitnya bisa kita tanam kembali. Lalu ada rotan digunakan sebagai kerajinan. Nah, rotan ini bagi yang belum tahu, rotan itu mirip seperti akar. Nah, tapi dia mempunyai kekuatan yang sangat bagus. Nah, biasa digunakan untuk kerajinan. Lalu yang kedua, pemanfaatan sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Nah, ini contohnya emas sebagai pembuatan perhiasan. Emas ini kebanyakan digunakan bagi yang kaum
kaum hawa atau kaum perempuan. Tembaga sebagai bahan baku pembuatan kabel listrik. Nah, jadi di dalam kabel-kabel itu terdapat tembaga. Yang terakhir ada aluminium sebagai bahan baku pembuatan kerangka pesawat. Nah, itu adalah contoh dari manfaat atau kegunaan sumber daya alam, baik yang didapat terbarukan ataupun tak dapat terbarukan. Sekarang kita masuk ke bagian 4B subtema 2 atau buku 4B bagian 2. Menjelaskan manfaat atau kegunaan hewan, tumbuhan, dan hasil tambang bagi manusia. Nah, tentunya hewan, tumbuhan, itu kita sudah tidak asing bagi lingkungan sekitar kita. Hewan misalnya yang kita makan daging, tumbuhan untuk sayur. Tambang tadi misalnya emas untuk perhiasan. Nah, jadi kita di sini akan menjelaskan manfaat hewan, tumbuhan, dan hasil tambang bagi manusia. Yang pertama, sebagai bahan pangan. Pangan itu artinya yang kita makan, seperti daging ayam, sapi, dan ikan, serta telur-telur seperti telur ayam, bebek, dan puyuh. Lalu ada sebagai bahan sandang. Nah, bahan sandang itu artinya yang kita gunakan, contohnya baju tuh. Nah, di sini ada misalnya bulu domba, bulu burung sebagai hiasan. Nah, sandang ini lebih kepada sesuatu yang kita gunakan. Kalau bulu domba itu dia menjadi benang. Kalau kayak bulu burung ini lebih kepada perhiasan. Lalu sebagai alat bantu tenaga. Nah, kalau bantu tenaga ini tentunya tahu nih. Di bawah itu ada contohnya tuh. Nah, ada delman menggunakan kuda kan. Lalu seperti sapi dan kerbau membajak sawah. Nah, itu contohnya. Jadi ini adalah contoh dari manfaat hewan, tumbuhan, dan hasil tambang bagi manusia. Jika tadi manfaat hewan bagi manusia, maka sekarang manfaat tumbuhan bagi manusia. Yang pertama sebagai bahan pangan tadi, pangan itu yang dimakan. Seperti sayur-mayur yang kita konsumsi tiap hari. Nah, jadi yang nggak suka makan sayur, Bapak wajibkan harus suka makan sayur. Yang kedua bahan sandang seperti kapas. Nah, ternyata tumbuhan juga bisa menjadi bahan yang kita gunakan. Nah, seperti kapas. Kapas nanti diolah menjadi benang, lalu dibuat menjadi pakaian. Lalu ada karet. Nah, karet itu dibuat menjadi sendal dan sepatu. Lalu sebagai bahan papan. Papan itu artinya bangunan. Nah, contohnya itu ada perkakas rumah. Perkakas rumah itu artinya alat-alat rumah. Seperti kayu dan bambu sebagai bahan baku bangunan. Nah, gambar di bawah ada contoh tuh. Tumbuhan. Nah, tumbuhan itu kan pohon. Nah, pohon dibuat menjadi papan. Lalu papannya dibuat menjadi meja maupun kursi. Selanjutnya, ada manfaat hasil tambang bagi manusia. Yang pertama, sebagai bahan baku untuk bahan bakar. Nah, seperti yang kita gunakan atau orang tua kita gunakan. Ada bensin, solar, nah itu contoh dari penggunaan bahan bakar. Lalu, bahan peralatan rumah tangga seperti besi, aluminium, tembaga, dan timah. Nah, tembaga rumah tangga ini di tiang contohnya. Di dalam beton-beton tiang, nah itu terdapat besi. Lalu yang terakhir, bahan perhiasan seperti emas, intan, dan perak. Mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya alam melalui aktivitas manusia. Berikut beberapa contoh kegiatan manusia yang memanfaatkan sumber daya alam. 1. Pertanian memerlukan benih. Tentu saja benih itu kan tadi sumber daya alam kan. Benih itu kalau nggak tahu benih itu bibit. Nah, lalu sinar matahari. Sinar matahari itu contoh dari sumber daya alam. Nah, yang tak terbatas tuh ada air, tanah yang subur, serta kotoran hewan sebagai pupuk. Yang kedua, peternakan memerlukan kayu sebagai kandang. Yang ketiga, pembuatan ikan asin memerlukan ikan hasil tangkapan, kayu sebagai alat peletakan, serta panas matahari sebagai proses pengeringan. Nah, kalau nggak pernah yang melihat cara membuat ikan asin,
Biasanya kalau yang jalan-jalan ke Singkawang, nah sepanjang jalan tuh ada tuh orang yang membuat ikan asin atau maupun yang menjual ikan asin. Yang keempat, pembuatan pakaian menggunakan kapas, logam dan mesin jahit. Selanjutnya, buku 4B, subtema 3 atau bagian 3 pada buku 4B. Menjelaskan sumber daya alam alternatif. Banyak sumber daya alam alternatif di sekitar kita. Berikut contoh sumber daya alam alternatif. Nah, alternatif itu artinya pengganti. Nah, pengganti yang sudah ada, namun pengganti ini yang lebih baik. Nah, tidak menimbulkan misalnya polusi, mengurangi biaya. Nah, di sini contohnya nih, nomor 1. Sumber daya alam yang biasa kita gunakan ada minyak bumi yang diolah menjadi bensin, plastik, dan lilin. Nah, sumber daya alam alternatifnya contohnya di sini ada biodiesel. Nah, biodiesel ini berbahan dasar sisa-sisa. Nah, seperti itu. Lalu ada plastik berbahan dasar singkong atau jagung. Nah, jadi plastik bisa kita ganti bahannya menggunakan bahan dasar singkong maupun jagung. Lalu ada lampu dengan minyak goreng bekas. Nah, ini boleh dipraktekin. Jadi, jika mati lampu, kita bisa membuat lampu tuh pakai minyak goreng bekas. Kita ambil gelas, nah, letakin cotton bud di tengah-tengahnya, lalu cotton budnya disuruh berdiri, dituangin minyak bekas, lalu dihidupkan pakai api. Nah, tapi kalau mau membuatnya, tolong minta bantu sama orang tua ataupun kakak, abang, kakek, dan neneknya. Lalu yang kedua ada gas alam. Nah, penggantinya atau sumber daya alam alternatifnya itu menggunakan biogas. Biogas itu biasanya penggantinya seperti yang ada di septic tank. Nah, artinya pembuangan yang dari water closet atau WC. Nah, itu menghasilkan biogas. Lalu batu bara. Nah, energi alternatifnya atau sumber daya alam alternatifnya matahari, angin, air, panas bumi, dan ombak laut sebagai penghasil listrik. Nah, jadi batu bara yang sebelumnya untuk kita menghasilkan listrik itu bisa kita ganti. Nah, kita gantinya pakai energi matahari penghasil listrik, angin ini menggunakan kincir angin, air ini menggunakan kincir air di bendungan. Nah, ada panas bumi dan ada ombak laut. Nah, juga di sini listrik sebagai bahan bakar pengganti kereta api. Nah, zaman dulu, apalagi yang suka nonton kartun nih anak-anak nih. Nah, zaman dulu kereta api itu menggunakan batu bara. Jadi, saat kereta api menggunakan batu bara, itu lebih membuang sumber daya alam. Di mana dia boros sumber daya alam batu baranya, polusi dari asapnya, nah itu contohnya. Jadi, untuk sekarang, kereta api itu sudah menggunakan listrik agar mengurangi polusi, mengurangi biaya, dan lebih cepat. Menjelaskan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, kesejahteraan ini artinya kemajuan masyarakat. Dari yang tadinya kurang mampu menjadi mampu. Nah, seperti itu. Indonesia mempunyai beragam sumber daya alam alternatif. Nah, sumber daya alam tersebut yang akan mengganti sumber daya alam yang ada. Berikut adalah tumbuhan singkong yang memiliki banyak manfaat. Nah, ini salah satu contohnya. Di sini saya ataupun Bapak menggunakan contoh pohon singkong nih. Nah, pohon singkong ini banyak sekali manfaatnya nih untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, tapi kalau di kota mungkin kurang. Nah, singkong ini biasanya di pedesaan. Nah, jadi daunnya digunakan untuk sayuran. Tentunya kita semua pasti pernah makan daun singkong. Bahasa Pontianaknya itu daun ubi. Nah, seperti itu. Yang kedua, batang singkong digunakan sebagai benih kembali. Nah, jadi kalau mau menanam ulang pohon singkong itu nggak susah. Tinggal kita potong dahannya ataupun batangnya, kita letakin ke tanah, kita cucuk ke dalam tanah. Nah, dia akan hidup kembali. Lalu yang ketiga, umbi singkong digunakan sebagai makanan pokok serta olahan makanan lainnya. Nah, kalau ini contohnya
ubi goreng, lepat ubi, nah masih banyak contoh lainnya. Nah, jadi ini adalah contoh pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Baik, tadi sekian video pembelajaran dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penulisan, dalam kata, ataupun dalam hal sebagainya. Nah, karena kita memulainya dengan doa, mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu selama kami belajar tadi. Semoga apa yang baru saja kami pelajari berguna bagi hidup kami dan berguna juga bagi sesama kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran dari saya. Sampai jumpa.